Kebakaran lahan Gunung Wangun. DPR minta Kejagung bentuk tim khusus kasus ex-Jampitsus. DPR bersama pemerintah komitmen berantas korupsi. Banjir di Bangladesh tewaskan 51 orang. Halo pemirsa, sejumlah informasi peristiwa dari dalam negeri dan mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Ruang Redaksi selengkapnya. Pemirsa, kebakaran hebat melanda lahan perbukitan Gunung Wangun, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Api pertama kali terlihat oleh warga sekitar dari area alang-alang. Kebakaran melanda kawasan Gunung Wangun, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin malam. Titik api diduga dari area alang-alang dan sempat memicu kepanikan warga karena dekatnya lokasi dengan permukiman warga sekitar. Kabid Pemadam dan Penyelamat Dinas Damkar Kota Bogor, Ade Anugrah, dalam keterangannya menyampaikan peristiwa kebakaran terjadi pukul 18.10 waktu Indonesia bagian Barat. Damkar Kota Bogor belum mengetahui penyebab pasti kebakaran itu. Namun petugas menghimbau agar warga tidak membuang puntung rokok sembarangan terlebih di tengah cuaca panas ekstrim. Setiba di lokasi, petugas langsung berupaya memadamkan api dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Meski sempat terkendala akses, namun pemadaman dilakukan selama 1 jam dan dilanjutkan proses pendinginan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Lurah Cilangkap Kota Depok jadi sorotan usai videonya yang menegur oknum pelaku pembuang sampah liar viral di media sosial. Pasalnya ia tampak geram saat mendapati jalan alternatif yang menghubungkan 2 kelurahan, yakni Kelurahan Cilangkap dengan Kelurahan Tapos, menjadi lokasi pembuangan sampah liar. Tampak dalam video yang viral tersebut, Lurah Cilangkap menyampaikan rasa geramnya dengan melontarkan beberapa pertanyaan. Mulai dari jalan alternatif yang dibangun untuk mempermudah akses warga hingga adanya lampu penerangan jalan di lokasi tersebut. Namun ia geram lantaran akses jalan alternatif tersebut dipenuhi tumpukan sampah liar. Ia tak menyangka video kekesalannya terhadap para pelaku pembuang sampah liar itu akan viral di media sosial. Meski pihaknya sudah seringkali membersihkan dan mengangkut tumpukan sampah liar dari lokasi tersebut, namun para pelaku masih saja membuang sampah dari rumahnya ke titik yang dimaksud. Sampah yang dibuang pun beragam, dari sampah sisa makanan hingga sampah popok. Saya udah komunikasi ke RT di wilayah saya di Cilangkap untuk memberlakukan portal. Kemudian saya juga udah komunikasi ke wilayah Kelurahan Tapos. Saya udah telepon lurahnya, terus RW terdekat juga, RW 4 Kelurahan Tapos. Saya juga udah telepon, saya sampaikan kita portal yuk jalanan. Cilangkap portal, Tapos di portal. Udah, alhamdulillah udah komunikasi, nanti tinggal kita matengin lagi rencana untuk kita portal. Jika nantinya untuk portal itu dilakukan, ada jam-jamnya nggak? Pasti ada jam-jamnya, makanya nanti kita sepakatin di Cilangkap sama di Tapos mau kita berlakuin jam pemortalannya mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Jangan sampai ntar Cilangkap beda, Tapos beda. Dalam kesempatan ini, ia juga mendapati sampah bungkusan paket belanja online yang berasal dari alamat seorang warga sekitar. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kelurahan Tapos untuk membuat portal di akses jalan alternatif tersebut agar mencegah warga membuang sampah di sana. Dari Depok, Jawa Barat, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Hari pertama masuk sekolah, sejumlah siswa di Kabupaten Lebak, Banten dengan diantar orang tua mereka nekat datang sejak subuh hari. Hal ini sengaja dilakukan demi bisa memilih dan mendapatkan posisi kursi paling depan untuk anak mereka.
Sebuah tradisi menarik dan unik selalu terjadi dan terus bertahan di sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak, Banten saat hari pertama masuk sekolah. Salah satunya terlihat di SDN 2 Sukadaya, Kecamatan Warung Gunung. Sejak subuh, para siswa sekolah dasar dengan didampingi orang tua maupun wali mereka sudah berbondong-bondong mendatangi sekolah. Di saat kumandang azan subuh masih terdengar sayup-sayup dan embun pagi masih menyelimuti kawasan perkampungan, sejumlah ibu-ibu ini sudah berjalan menembus kegelapan pagi dengan menggandeng anak mereka. Setibanya di depan gerbang sekolah yang masih terkunci, mereka banyak yang nekat membuka kunci gembok secara mandiri, bahkan beberapa di antaranya nekat memanjat pagar sekolah. Mereka pun langsung berlari menuju ruang kelas untuk segera memilih kursi favorit paling depan. Randy, salah seorang siswa, mengaku sengaja berangkat dari rumah sekitar pukul 5 pagi agar bisa mendapatkan kursi paling depan. Dengan duduk di depan, dirinya berharap bisa lebih fokus dan konsentrasi mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. Rumah jam berapa? 5. Sama siapa kesininya? Mama. Ini dapat kursi nomor berapa? 2. Kenapa pilih kursi nomor 2 ini? Biar pintar. Bukan hanya di SDN 2 Sukadaya, kesibukan berebut meja belajar atau yang dikenal warga dengan tradisi gaur bangku ini juga terjadi di sekolah lain. Rini, salah satu orang tua siswa, mengaku tradisi ini sudah menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya. Bahkan sejak dirinya masih sekolah dahulu, aksi berebut meja dan kursi paling depan sudah sering dilakukan. Kegiatan seperti ini udah tradisi atau gimana? Terus kayak gini. Dulu teteh sekolah sini juga? Iya, alumni di sini. Gitu juga? Ya. Oh, mungkin kalau dulu lebih Lebih pagi. Jam 4:30. Dan mungkin masih gelap gitu ya? Oh, gitu ya. Dulu kan belum ada motor ya, jarang jalan kaki. Oh, jalan kaki, bareng-bareng tuh teh ya? Iya. Oh, gitu ya. Tapi udah dapat nih tempatnya nih. Udah. Mengapa teh pilihannya di mana nih? Di depan, di belakang atau di mana? Pengennya di depan, cuma Oh. kan udah penuh di belakang. Oh, di belakang. Tapi nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Yang penting anak tetap konsentrasi belajar. Sementara itu, Kepala SDN 1 Tambak Baya, Umsaro, menjelaskan tradisi berebut meja belajar ini sudah berlangsung puluhan tahun. Bahkan pada zaman dahulu, warga harus membawa obor atau daun kelapa yang dibakar sebagai alat penerang jalan karena harus melintasi area persawahan hingga menyeberangi sungai demi bisa sampai lebih awal di sekolah. Setiap tahun mungkin hampir dari zaman saya dulu biasanya tuh ada tradisi gaul bangku. Jadi mereka dari jam 5 itu sudah ada di sini di sekolah. Karena apa, dia merasa mungkin kalau tidak datang pagi mereka tidak akan kebagian bangku. Padahal itu sebenarnya kita sudah sudah misalnya anak-anak sudah disiapkan di bangku-bangkunya, tapi karena sudah melakukan kebiasaan gaul bangku, ya seperti inilah. Mereka datang dari jam 5 setelah sholat subuh, mereka datang ke sini untuk gaul bangku. Meskipun saat ini teknologi dan ilmu pengetahuan telah berkembang pesat, tradisi sederhana ini tetap bertahan. Hal tersebut menjadi bukti nyata kecintaan dan dukungan orang tua agar anak-anak mereka dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan menyerap ilmu langsung dari para guru di sekolah. Dari Lebak, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sebanyak 28 tim robot terbaik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berlaga dalam babak final kontes robot Abu Indonesia 2026. Ajang ini jadi penentu wakil Indonesia yang akan terbang ke ajang Abu Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Indonesia mulai mencari tim robot terbaik yang akan mewakili Merah Putih di ajang Abu Robocon 2026 di Hong Kong. Sebanyak 28 tim dari berbagai perguruan tinggi bertarung dalam kontes robot Abu Indonesia 2026 di Universitas Jember, Jawa Timur demi memperebutkan tiket menuju kompetisi robot paling bergengsi di kawasan Asia Pasifik. Kompetensi ini menjadi puncak seleksi nasional setelah 28 perguruan tinggi dari berbagai daerah beradu dalam ajang bergengsi itu. Nantinya juara KRAI 2026 akan menjadi wakil resmi Indonesia
pada ajang Abu Robocon yang dijadwalkan berlangsung di Hong Kong pada Agustus mendatang. Hal ini menjadi komitmen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk membina talenta-talenta unggul di perguruan tinggi agar dapat berpartisipasi aktif dalam persaingan global melalui kompetisi internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berbincang melalui video call dengan tim Conservation Action Network Borneo. Hal ini untuk kawal upaya konservasi orangutan di Kalimantan Timur. Persiapan kawasan konservasi seluas sekitar 87.000 hektar di landscape Keraitan kini memasuki tahap akhir. Melalui sambungan video call, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni berbincang dengan Kang Linus, Kang Panji, dan tim Conservation Action Network Borneo untuk mengawal upaya konservasi orangutan di Kalimantan Timur. Dalam waktu dekat, Menhub akan menerbitkan surat dukungan sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan habitat orangutan. Bagi Menhub, konservasi tidak cukup hanya dengan menyelamatkan nyawa, namun juga memastikan habitatnya tetap terjaga sehingga satwa liar dan orangutan lainnya dapat terus hidup di alam bebas. Jadi ini sudah berproses ya, saya juga sampaikan sudah berproses panjang di sini. Kalau nggak salah daerah konservasi yang multi stakeholder ini 87.000 hektar ya. Siap, betul Pak Menteri. Jadi sekarang sudah pada tahap akhir. Nanti saya akan mengeluarkan surat dukungan upaya konservasi orangutan dan perlindungan habitat oleh Conservation Action Network ya, CAN ya. Saya memberikan surat dukungan, kemudian SK-nya nanti dari Pak Dirjen ya. SK pembentukan kelompok kerja konservasi orangutan terpadu lanskap Keraitan ya. Insya Allah dalam 1-2 hari ini selesai. Nah mungkin kita cari waktu yang tepat. Nanti saya akan berkunjung sekaligus menyerahkan SK ini ke teman-teman CAN di Kalimantan ya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pembangunan jembatan perintis Garuda yang menghubungkan Desa Sri Menanti dan Desa Sindang Agung, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara resmi rampung. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan mampu memperlancar akses transportasi, menunjang aktivitas perekonomian, serta mempererat silaturahmi antar warga. Pembangunan jembatan perintis Garuda dilaksanakan oleh prajurit Koramil 412 10 Tanjung Raja Kodim 0412 Lampung Utara bersama dengan masyarakat Desa Sri Menanti dan Desa Sindang Agung melalui semangat gotong royong. Jembatan beton sepanjang 10 meter dengan lebar 2 meter ini membentang di atas Sungai Wai Menunjung dan juga kini menjadi akses penghubung utama bagi warga kedua desa. Keberadaan jembatan memberikan manfaat langsung bagi sekitar 6.176 jiwa atau 1.855 kepala keluarga yang selama ini mengandalkan akses terbatas untuk beraktivitas. Selain memperlancar mobilitas warga, jembatan ini juga memudahkan distribusi hasil pertanian dan perkebunan menuju pasar sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Akses para pelajar menuju sekolah kini menjadi lebih aman dan nyaman, sementara distribusi serta pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG juga menjadi lebih mudah. Warga pun menyampaikan apresiasi kepada TNI khususnya Kodim 0412 Lampung Utara dan juga Koramil 412 10 Tanjung Raja atas rampungnya jembatan yang kini menjadi simbol kemajuan, kebersamaan dan harapan bagi masyarakat setempat. Masyarakat Sri Menanti dan Sindang Agung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto atas terwujudnya jembatan perintis Garuda. Semoga jembatan ini tetap bermanfaat untuk kita semua. Para Bapak Presiden, berkat perhatian Bapak, kami memiliki jembatan penghubung yang sangat berarti bagi kami. Kami juga berterima kasih kepada TNI yang turun langsung bekerja sama bersama-sama kami dan warga. Semoga ini menjadi awal kemajuan bagi kami, masyarakat kami, Desa Sri Menanti dan Desa Sindang Agung. Terima kasih. Jana Bila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap seorang pria berinisial MY terkait ancaman teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penyidik masih mendalami motif dan tujuan pelaku, meskipun tim Gegana dan Densus 88 tidak menemukan bahan peledak di lokasi. Aparat kepolisian bergerak cepat menyelidiki ancaman teror bom yang menyasar SD Negeri Srengseng Sawah 15 pagi Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin 13 Juli 2026 pagi. Seorang pria berinisial MY berusia 34 tahun diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto di Mapolda Metro Jaya Senin sore. Pelaku merupakan warga yang tinggal di sekitar lokasi sekolah dan saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Metro Jakarta Selatan.
Penyidik masih mendalami tujuan dan motif di balik ancaman tersebut, termasuk menelusuri latar belakang serta rangkaian peristiwa yang terjadi. Untuk pelaku, satu orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah, itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak, karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dan ini akhirnya dengan adanya teror itu, sekolah dipulangkan, para siswa dipulangkan. Kita akan menuju putra-putri yang cerdik dan pandai, sehingga dalam dunia pendidikan harus benar-benar kita jaga. Ancaman bom diketahui terjadi saat siswa dan guru sedang mengikuti upacara hari pertama masuk sekolah setelah libur panjang. Pesan ancaman dikirim melalui aplikasi pesan kepada guru dan petugas tata usaha. Laporan diterima polisi sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, sehari pasca insiden teror ancaman bom, SDN Srengseng Sawah 15 pagi kembali melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Hari kedua MPLS berlangsung aman, tertib, dan sesuai dengan jadwal. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS hari kedua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi berjalan normal. Para siswa kembali mengikuti berbagai kegiatan MPLS didampingi para guru dalam suasana yang aman dan kondusif. Sejak pagi, para siswa terlihat datang ke sekolah dengan penuh semangat. Mereka mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MPLS, mulai dari pengenalan lingkungan sekolah, tata tertib, hingga kegiatan edukatif dan interaktif bersama para guru. Pihak sekolah memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai jadwal. Alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar, anak-anak happy, senang, dan aman, dan tidak ada hambatan. Ya, sudah berjalan dengan normal sesuai dengan jadwalnya gitu. Jadi anak-anak pun sudah pulang juga seperti biasa. Jadi pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar dan seperti biasanya, tidak ada. Meski sempat digegerkan teror ancaman bom pada hari pertama MPLS, pihak sekolah memastikan kejadian tersebut tidak mengurangi semangat belajar para siswa. Sekolah juga terus memberikan pendampingan agar siswa merasa tenang dan nyaman saat berada di lingkungan sekolah. Lebih lanjut, pihak sekolah menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ancaman bom kepada pihak kepolisian. Pihak sekolah berharap proses hukum dapat berjalan tuntas serta insiden serupa tidak terulang agar kegiatan belajar mengajar dapat terus berlangsung dengan aman dan nyaman. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Angka perceraian di Kabupaten Garut, Jawa Barat terus meningkat sepanjang 2026. Hingga awal Juli, Pengadilan Agama Garut telah menerima 4.574 perkara perceraian. Faktor ekonomi merupakan alasan utama para istri mengajukan cerai. Suasana Pengadilan Agama Garut hampir selalu dipenuhi masyarakat yang mengurus perkara perceraian, terutama setiap hari Senin dan Selasa. Ratusan pemohon memadati ruang tunggu untuk menunggu panggilan sidang gugat maupun talak cerai. Menurut Lembaga Bantuan Hukum yang mendampingi para pencari keadilan di Pengadilan Agama Garut, jumlah permohonan cerai pada tahun 2026 meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2025, advokat rata-rata menangani 4 kasus per hari, kini jumlahnya meningkat menjadi sekitar 15 kasus setiap hari. Peningkatan ini dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya masalah ekonomi, dampak pemutusan PHK, hingga pertengkaran rumah tangga. Ya, kami dengan tim di kantor hukum kami menangani perkara cerai gugat dan juga cerai talak itu bisa per hari itu bisa sampai 10 atau 15 perkara. Per hari, betul. Berdasarkan hasil Pengadilan Agama Garut, terhitung sejak Januari hingga Juli 2026 telah masuk 4.574 perkara perceraian. Dari jumlah ini, cerai gugat yang diajukan pihak istri mendominasi dengan 3.809 perkara. Sedangkan cerai talak yang diajukan pihak suami tercatat 765 perkara. Kami akan menyampaikan beberapa data berkaitan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Garut.
Yang pertama bahwa kami meluruskan apa yang viral di luar, bahwa jumlah perkara yang masuk ke kami ini dari Januari sampai bulan Juli itu 5.598. Itu total keseluruhan. Nah, dari 5.598 itu ada beberapa perkara, kategori satu perkara gugatan, kedua atau yang disebut dengan perkara kontensius, kedua disebut dengan perkara permohonan atau yang disebut dengan perkara volunter. Angka perceraian di Garut diperkirakan akan terus bertambah hingga akhir tahun. Jumlah perkara tadi masih bersifat sementara karena banyak pemohon yang dipastikan mendaftarkan gugatan maupun talak cerai di bulan-bulan berikutnya. Dari Garut, Jawa Barat, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pelaku pencurian dan penggelapan sepeda motor milik keluarganya di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat ditangkap tim unit URC Satreskrim Polres Solok Selatan saat sedang tertidur di rumah rekannya. Saat diamankan, petugas juga menemukan senjata tajam yang diselipkan di pinggang pelaku. Beginilah detik-detik saat personel tim unit URC Satreskrim Polres Solok Selatan melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang menjadi tempat persembunyian pelaku pencurian aki mobil dan penggelapan sepeda motor milik keluarganya. Penggerebekan dilakukan di Jorong pada Aro, Niaga Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan pada Minggu 12 Juli 2026 siang. Pelaku Edo 39 tahun sedang tertidur di atas kasur di rumah milik temannya. Petugas menemukan sebilah senjata tajam yang diselipkan di pinggang pelaku. Pelaku bersama barang bukti satu unit aki mobil hasil curian dibawa ke Mapolres Solok Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Sementara satu unit sepeda motor yang diduga digelapkan pelaku masih dalam proses pencarian. Di kronologi pelaksanaan penangkapan, kami dari Satreskrim Polres Solok Selatan, unit reserse tindak pidana umum dan reserse mobile melaksanakan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan pencurian dan penggelapan. Untuk terkait dengan kronologi, pelaku ditemukan sedang tidur di rumah salah satu rekannya. Dan diketahui juga bahwa pelaku menggunakan senjata tajam. Untuk pelaku sendiri merupakan, setelah dilakukannya penyelidikan, pelaku merupakan residivis perkara pencurian hewan ternak. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang pencurian dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Setiap hari, beragam peristiwa tersaji tak pernah lepas dari sorotan kami. Kami hadirkan isu-isu terpilih yang paling aktual, penting, dan menjadi perhatian publik. Di tengah dinamika kebijakan yang terus bergerak, fakta dan data menjadi kunci dalam melihat realitas secara jernih. Menyajikan informasi mendalam, didukung analisis ahli untuk pemahaman yang lebih utuh. Sorotan utama hanya di Sinpo TV. Sementara itu, Persija Jakarta kembali menambah amunisi untuk menghadapi musim 2026-2027. Macan Kemayoran resmi mengamankan jasa bek berpengalaman asal Serbia, Radovan Pankov, yang siap memperkuat lini pertahanan tim ibu kota.
Gue Radovan Pankov, gue Persija. Persija Jakarta resmi mendatangkan bek tengah asal Serbia Radovan Pankov untuk memperkuat skuad menghadapi musim 2026-2027. Pemain berusia 30 tahun itu dikontrak selama 2 musim dan akan menambah kokoh lini belakang Macan Kemayoran bersama Denis Kalinga. Pankov memiliki pengalaman panjang di sepak bola Eropa dengan pernah memperkuat Red Star Belgrade hingga Legia Warsawa. Selama berkarir, ia juga tampil di berbagai kompetisi antar klub UEFA termasuk Liga Champions, Europa League dan Conference League. Kehadiran Pankov menjadi bagian dari langkah Persija memperkuat sektor pertahanan menjelang kompetisi musim baru. Dengan pengalaman internasional yang dimilikinya, Pankov diharapkan mampu memberikan ketenangan, kepemimpinan dan karakter kompetitif di jantung pertahanan Persija. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kabar membanggakan datang dari dunia balap Indonesia. Karar Firhan berhasil mengukir sejarah dengan menjadi juara WSK Euro Series 2026, sekaligus menutup kiprahnya di karting internasional dengan prestasi gemilang. Pembalap muda Indonesia Karar Firhan mencetak sejarah dengan menjuarai WSK Euro Series 2026 kategori OK setelah menuntaskan putaran terakhir di sirkuit Cremona, Italia. Pembalap World Racing itu mengunci gelar meski finish di posisi kedua pada balapan final, sekaligus membekukan waktu putaran tercepat 47.600 detik. Sebelumnya, Karar juga tampil dominan dengan meraih pole position, menyapu bersih seluruh hit race, serta memenangkan balapan pre-final. Pada balapan penentu, Karar sempat memimpin sejak start, namun posisi terdepan direbut Henry Domain dari Inggris di putaran kedua. Meski gagal memenangkan final, hasil tersebut sudah cukup memastikan Karar menjadi juara umum. Gelar ini menjadi penutup karir karting internasionalnya sebelum menjalani debut di British Formula 4 akhir Juli mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. TNI Angkatan Laut menggelar Pekan Olahraga TNI AL atau Poral 2026 di Mabes AL Cilangkap, Jakarta Timur. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menyebut, kegiatan ini jadi ajang pembinaan prestasi sekaligus memperkuat sportivitas, solidaritas, dan profesionalitas prajurit Jalasena. TNI Angkatan Laut resmi membuka Pekan Olahraga TNI AL atau Poral 2026 di lapangan Trisila Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin pagi 13 Juli. Pertandingan berlangsung selama 4 hari mulai 13 hingga 16 Juli 2026 dengan mempertandingkan 5 cabang olahraga, yaitu sepak bola, bola voli, tenis lapangan, tenis meja, dan bulu tangkis. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan, Poral 2026 bukan sekedar ajang kompetisi, melainkan wadah untuk menyatukan potensi olahraga di lingkungan TNI Angkatan Laut. Kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi para prajurit untuk menunjukkan kemampuan, bakat, dan prestasi di bidang olahraga. Olahraga ini merupakan ajang menyatukan potensi olahraga TNI Angkatan Laut dan sekaligus menjadi pembuktian pembinaan olahraga yang telah dilaksanakan oleh Kotama-Kotama dan Satker-Satker TNI Angkatan Laut untuk meraih prestasi. Event ini juga menjadi momentum yang sangat penting bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan, bakat, dan prestasi olahraga yang dipertandingkan. Melalui kegiatan ini, TNI Angkatan Laut akan dapat menjaring atlet-atlet dari berbagai cabang olahraga yang berprestasi untuk dapat berkiprah nantinya di tingkat event Panglima TNI Cup tahun 2029 atau bahkan di event-event nasional maupun. Melalui Poral 2026, TNI Angkatan Laut diharapkan dapat menjaring atlet-atlet berprestasi yang akan dipersiapkan menghadapi Piala Panglima TNI tahun 2026, serta berpeluang berkompetisi pada ajang nasional maupun internasional. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi.
maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga. Sally, saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Redaksi. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta bersama Kemenpora resmi menjalin kerjasama untuk menyelenggarakan Wirasena Yacht Camp dan Indonesia Yacht Summit pada 2026. Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Balai Kota DKI Jakarta Senin 13 Juli 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga resmi menjalin kerjasama untuk menyelenggarakan Wirasena Yacht Camp dan Indonesia Yacht Summit pada 2026. Dua agenda nasional tersebut diproyeksikan melibatkan lebih dari 5.000 peserta sebagai bagian dari persiapan menuju peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Kemenpora menjadi langkah strategis untuk membangun karakter sekaligus membentuk pola pikir generasi muda Indonesia. DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi antara Kemenpora dengan pemerintah DKI Jakarta akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober. Pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026. Pesertanya kurang lebih 5.000. Kami akan mempersiapkan bersama dengan Kemenpora untuk acara tersebut dengan sebaik-baiknya. Ia menjelaskan berbagai fasilitas milik Pemprov DKI Jakarta akan dimanfaatkan sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan, salah satunya Taman Ismail Marzuki. Menurut Pramono, kedua agenda tersebut merupakan bagian dari rangkaian persiapan menuju 1 abad Sumpah Pemuda. Karena itu Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mendukung penyelenggaraannya agar berjalan optimal. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan kedua kegiatan tersebut tidak hanya menjadi perayaan menjelang 100 tahun Sumpah Pemuda, melainkan juga menjadi fondasi dalam menyusun arah pembangunan kepemudaan Indonesia untuk masa depan. Menurut Erick, Kemenpora juga menggandeng 9 negara sebagai mitra dalam penyelenggaraan Indonesia Yacht Summit agar Indonesia dapat mempelajari praktik terbaik pengembangan pemuda di tingkat internasional. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap lahir rumusan dan peta jalan pembangunan kepemudaan yang mampu menyiapkan generasi muda Indonesia menghadapi tantangan global sekaligus menyongsong 1 abad Sumpah Pemuda pada 2028. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR meminta penyidik Kejaksaan Agung yang menangani kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah independen. Hal ini dilakukan karena DPR tak ingin kasus tersebut ditangani oleh pihak-pihak yang terafiliasi langsung dengan Febri Adriansyah. Kepolisian Republik Indonesia menyerahkan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah dalam kasus dugaan korupsi kepada Kejaksaan Agung. Namun Dewan Perwakilan Rakyat meminta agar penyidik Kejaksaan Agung yang menangani kasus tersebut tidak terafiliasi dengan Febri Adriansyah. Penyidik Kejaksaan Agung ini diusulkan ada tim khusus yang steril dalam penanganan kasus. Adapun ex-Jampitsus Febri Adriansyah secara resmi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan 3 kasus korupsi. Nah, saya wanti-wanti ke Pak PLT Jampitsus Pak Rudi Margono. Saya bilang ini kan menjadi tantangan, ya kan? Oke, kita menghindari gesekan, tapi menjadi tantangan bagi teman-teman yang sekarang menyidik perkara ini. Di mana independensinya, ya kan ya?
Saya katakan pertama, kalau bisa tim yang akan menyidik khusus ini jangan sampai terafiliasi secara langsung dengan Jampitsus yang lama. Saya bilang begitu. Kan di sana kan ada Jamwas, ada yang lainnya kan ada Jaminto dan lain sebagainya. Dari tim-tim dari situ mungkin bisa dibuat tim baru, ya kan ya. Yang kan kita nggak tahu nih di PLT Jampitsus yang lama ini siapa saja yang terlibat, ya kan ya, yang steril gitu kan, tim baru. Dan saya rasa kejaksaan kan sudah ada beberapa kali ya melakukan pembersihan oknum-oknum jaksa yang nakal sini, ya kan. Sudah ada presidennya, jaksa nangkap jaksa, jaksa periksa jaksa dan lain sebagainya, nggak ada masalah gitu loh. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kejaksaan Agung mengungkap keberadaan Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, masih berada di Indonesia. Sementara tahap pemeriksaan Febri akan dilakukan usai pelimpahan administrasi serta keaslian alat bukti selesai sepenuhnya. Kejaksaan Agung memastikan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah masih berada di Indonesia. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna mengungkapkan, Febri masih bersikap kooperatif dan dalam pengawasan penyidik. Febri juga sudah dicekal untuk tidak berpergian ke luar negeri. Anang menyebut tahap pemeriksaan Febri akan dilakukan usai pelimpahan alat bukti serta berkas administrasi sepenuhnya dari Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung. Selain itu, Anang juga mengklarifikasi pelimpahan berkas dari Kortas Tipikor Polri, yang mana pelimpahannya yakni berkas administrasi bukan berkas perkara, sehingga penyidikan dapat dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung. Pertama, memang prosesnya untuk hal-hal tertentu bisa. Nah, kebetulan ini kekhususan pelimpahan sudah penyerahan administrasi perkara sudah kita terima, dan terkait dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri, dan kooperatif, dan dalam pantauan penyidik. Gitu aja. Ya, nanti beringan. Kebetulan kan PLH dari pelaksana tugas Jampitsus juga merangkap Jamwas. Itulah dibentuknya kenapa salah satu pertimbangan supaya dengan memudahkan. Meski belum dilakukan penahanan fisik, status FA saat ini sudah resmi dicekal dan berada dalam pantauan ketat tim penyidik. Sementara itu, fasilitas pengamanan dari personil TNI yang sebelumnya melekat pada FA juga telah resmi dicabut karena yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dari jabatannya. Dari Jakarta, tim jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kejaksaan Agung RI membentuk tim penyidik khusus untuk menangani kasus dugaan tindak pidana yang menjerat ex-Jampitsus berinisial FA. Langkah ini diambil untuk menjaga independensi dan menghindari adanya potensi konflik kepentingan di internal Korps Adiaksa. Seiring dengan pelimpahan administrasi perkara dan berkas pemeriksaan dari pihak kepolisian, Kejaksaan Agung kini bergerak cepat dengan membentuk tim penyidikan khusus. Tim khusus ini diisi oleh personel pilihan dari jalur tindak pidana khusus atau PITSUS. Mereka dipilih secara ketat untuk meminimalisir resistensi dan konflik kepentingan, mengingat FA sebelumnya merupakan pejabat struktural tinggi di lingkungan tersebut. Selain membentuk tim khusus intern, Kejaksaan Agung juga memastikan akan melibatkan supervisi dari KPK serta pengawasan langsung dari Komisi 3 DPR RI guna menjamin transparansi dan profesionalisme penuh. Ya, intinya kita nanti Pak Jampitsus, PLT Jampitsus akan membentuk tim penyidik di Kejaksaan, orang-orang yang ditentukan. Ya, nanti khususnya itu orang-orang tertentu yang meminimalisir tidak ada konflik interest dengan yang bersangkutan. Itu aja. Superbaik dari KPK nanti mekanismenya seperti apa? Ya, umumnya kan di KPK itu ada lembaga supervisi. Itu akan mensupervisi penanganan perkara ini. Dan kita akan bekerja sama. Dari Jakarta, tim jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ketersediaan energi yang tepat sasaran jadi salah satu faktor penting dalam dukung produktivitas nelayan. Diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan agar kebijakan penyediaan energi bagi nelayan bisa dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. Wakil Kepala 1 BP BUMN Aminuddin Ma'aruf menghadiri rakor terbatas kebijakan insentif solar non-PSO bagi kapal nelayan berukuran di atas 30 gross tonnage yang dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian.
Dalam kesempatan itu, BP BUMN menyampaikan komitmen dukung penyediaan alokasi BBM khusus bagi kapal nelayan berukuran 30 GT hingga 200 GT. BP BUMN terus mendukung berbagai kebijakan strategis pemerintah yang mampu menggerakkan ekonomi pesisir, memperkuat sektor perikanan, dan meningkatkan ketahanan dan daya saing maritim Indonesia. Penguatan sinergi lintas kementerian, lembaga, dan BUMN untuk pastikan kebijakan dapat diterapkan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa mengungkapkan bahwa lembaga legislatif ingin perkuat komitmen bersama pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal tersebut terlihat dari pembahasan RUU Perampasan Aset yang kini tengah dilakukan oleh Komisi 3 DPR. Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah berkomitmen untuk memberantas kasus korupsi yang ada di tanah air. Oleh karena itu, pembahasan RUU Perampasan terus dilakukan melalui Komisi 3 DPR hingga saat ini. Adapun pembahasan RUU Perampasan Aset akan melibatkan masukan dari berbagai pihak. Masukan-masukan tersebut dinilai penting sebagai penyempurnaan RUU Perampasan Aset. Nantinya Dewan Perwakilan Rakyat menargetkan agar RUU Perampasan Aset segera rampung pada tahun 2026. Di DPR ya masih terus ya, kita tetap berkomitmen dan kita juga ingin memperkuat komitmen pemerintah terkait dengan soal upaya-upaya pemberantasan korupsi. Ini kan prioritas di tahun 2026 dan tentu karena ini prioritas 2026 kita akan berupaya maksimal di tahun ini kita selesaikan. Tapi tentu sekali lagi masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat itu penting agar yang namanya RUU Perampasan Aset ini ketika pembahasan dengan bahan-bahan yang lengkap dari masyarakat ini diharapkan RUU Perampasan Aset ini menjadi lebih sempurna lagi nanti. Dari Jakarta, Fahrizal Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemprov DKI Jakarta pastikan tarif LRT Jakarta akan dikaji, menyusul rencana perpanjangan jalur hingga Duku Atas. Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, besaran tarif akan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan didukung skema subsidi agar transportasi publik tetap terjangkau. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan belum ada keputusan mengenai penyesuaian tarif LRT setelah jalur diperpanjang hingga Duku Atas. Pembahasan tarif akan dilakukan setelah pemerintah menyelesaikan perhitungan operasional dan besaran subsidi yang diberikan kepada masyarakat. Menurut Gubernur Pramono Anung, pola perhitungan tarif akan mengacu pada sistem MRT, meskipun karakteristik operasional LRT memiliki perbedaan. Pemprov juga menegaskan transportasi massal merupakan layanan publik yang mendapat dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah, sehingga besaran tarif tetap akan mempertimbangkan daya beli masyarakat. Yang pertama mengenai tarif tentunya akan dikelola secara profesional, berapapun tarifnya nanti akan diputuskan. Tetapi sekali lagi saya minta tadi dalam di LRT, di kereta kami juga diskusi mengenai itu. Patokan yang digunakan untuk menghitung MRT itu bisa digunakan referensinya untuk LRT. Walaupun tentunya LRT pasti idenya berbeda. Nanti TOD pengembangannya seperti pengalaman kita di MRT dikerjasamakan antara pemerintah DKI Jakarta dengan MRT. Nah nanti untuk yang di LRT ini kerjasamanya adalah apakah antara pemerintah DKI Jakarta dengan LRT Jakarta atau dengan Jakpro. Itu nanti kita putuskan. Tapi intinya bahwa tiketnya tentunya tetap harus terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penetapan tarif dan skema integrasi pembayaran dapat difinalisasi menjelang LRT beroperasi, agar masyarakat memperoleh layanan transportasi yang mudah, terpadu, dan tetap terjangkau. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Roda Bayu, Simpo TV melaporkan.
Pemprov DKI Jakarta memastikan pembangunan LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome Manggarai telah mencapai 95%. Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan proyek ini dapat diresmikan langsung oleh Presiden pada Agustus mendatang. Pembangunan LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome Manggarai kini memasuki tahap akhir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut progres pembangunan telah mencapai 95% dan ditargetkan dapat beroperasi setelah diresmikan pada bulan Agustus. Pramono menjelaskan panjang lintasan LRT Jakarta fase 1B ini memiliki panjang sekitar 12,2 km. Dari Kelapa Gading hingga Manggarai dengan total pemberhentian terdapat 11 stasiun. Pemprov DKI Jakarta pun memperkirakan jalur LRT Kelapa Gading Manggarai akan melayani hingga 80.000 penumpang setiap hari. Karena selain menjadi alternatif transportasi publik, pembangunan LRT juga diharapkan mampu mengurangi kemacetan. Di samping itu, Gubernur DKI Jakarta menegaskan pemerintah mengusulkan agar peresmian dilakukan langsung oleh Presiden. Karena LRT ini dinilai akan menjadi tonggak penting perubahan sistem transportasi di Jakarta. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini kita bersama-sama berada di LRT Jakarta. LRT Jakarta ini sepenuhnya dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta melalui Jakpro. Kemudian Jakpro mempunyai anak perusahaan yang namanya LRT Jakarta. Sekarang ini progresnya sudah 95%. Dan kita mengharapkan pada bulan Agustus bisa diresmikan oleh Bapak Presiden. Kenapa kami mengusulkan untuk diresmikan oleh Bapak Presiden? Karena ini akan menjadi milestone ataupun legacy yang merubah wajah Jakarta. Karena selama ini utara ke pusat itu seringkali menghadapi handicap kemacetan yang luar biasa. Dengan adanya LRT Jakarta dari ujung Kelapa Gading sampai dengan Manggarai itu panjangnya 12,2 kilo. Ada 11 stasiun. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pastikan pembangunan LRT Jakarta tidak berhenti di Manggarai. Pemprov Jakarta memutuskan jalur LRT akan langsung diperpanjang hingga Duku Atas demi perkuat konektivitas transportasi massal di ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pengembangan LRT Jakarta akan terus berlanjut. Setelah pembangunan jalur hingga Manggarai hampir rampung, Gubernur DKI Jakarta memutuskan lintas LRT akan langsung diperpanjang menuju Duku Atas. Kebijakan ini diambil untuk menciptakan konektivitas antar moda transportasi massal sehingga masyarakat dapat berpindah dari LRT ke MRT maupun moda lain dengan lebih mudah. Pemprov DKI menyebut perpanjangan jalur sepanjang sekitar 2 km ini tidak memerlukan pembebasan lahan sehingga proses pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih cepat. Sementara itu untuk mewujudkan proyek tersebut, Pramono juga menyampaikan Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sekitar 2,1 triliun rupiah dengan target penyelesaian pada tahun 2028. Saya sudah memutuskan untuk langsung dibangun sampai dengan Duku Atas, kurang lebih 2 kilo lagi. Maka kalau ini selesai tersambung dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai 12,2 kilo, 11 stasiun, budgetnya kurang lebih 11,5 triliun rupiah. Kalau kemudian sampai Duku Atas, tambah 2 kilo lagi, tidak ada pembebasan lahan, sehingga tidak ada handicap untuk menunggu pembebasan lahan, langsung bisa dibangun kurang lebih 2,1 triliun rupiah. Dan kalau itu terjadi, saudara-saudara sekalian, kita bisa membayangkan teman-teman yang dari Pondok Labu ingin makan di Kelapa Gading, waktunya di bawah 1 jam. Karena dari Pondok Labu naik MRT, kemudian ganti naik LRT, kurang lebih 1 jam lah.
Dan itulah yang saya katakan menjadi milestone baru, menjadi sesuatu yang baru untuk perubahan transportasi yang ada di Jakarta. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi bersama saya Tiara Dianti. Pemirsa, banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah tenggara dan timur laut Bangladesh menyebabkan sedikitnya 51 orang meninggal dunia. Bencana yang dipicu hujan monsun lebat ini juga telah mempengaruhi lebih dari 1 juta penduduk. Rekaman video dari wilayah Chittagong menunjukkan rumah, jalan dan lahan pertanian masih terendam banjir. Warga terlihat berjalan menembus air setinggi pinggang. Sementara lumpur dan puing-puing masih menutupi permukaan saat air mulai surut. Sejumlah warga mengaku belum menerima bantuan pemerintah dan hanya mendapatkan makanan dari organisasi swasta. Mereka juga mengaku kehilangan hasil pertanian, ikan budidaya, serta harta benda akibat banjir. পুকুরে মাছ ছিল বাড়িতে এখন গরু আছে গরুরা খানা দিনে পরে ওইখানে নষ্ট হয়ে গই তারপরে বর্গীয় দিন আছে এটা পানি উড়ে গেলে এতনের মধ্যে কেউ গিয়ে খেরো নষ্ট হয়ে গই তারপরে ওই আজ মৌসুম করছিলাম প্রায় 1.5 মতো 22-23 ঘন্টা মতো. Warga lain menyebut luapan air dari perbukitan dan buruknya sistem drainase memperparah banjir yang melanda kawasan tersebut. Kementerian Manajemen Bencana dan Bantuan Bangladesh melaporkan total 51 orang meninggal dunia di 7 distrik. Cox's Bazar menjadi daerah dengan korban terbanyak disusul Chittagong, Bandarban, Rangamati, dan Molvi Bazar. Pemerintah juga menyatakan sebanyak 59 subdistrik terdampak banjir. Lebih dari 1.000 tempat pengungsian telah dibuka dan menampung lebih dari 38.000 warga. Hingga 11 Juli diperkirakan sekitar 1,07 juta penduduk terdampak dan lebih dari 36.000 orang masih mengungsi. Sementara itu, operasi evakuasi dan penyaluran bantuan terus dilakukan untuk menjangkau daerah yang masih terisolasi akibat jalan yang terputus dan terendam banjir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Jumlah korban terluka akibat kebakaran restoran dan bar di Bangkok, Thailand meningkat jadi 72 orang dan sebanyak 45 orang dinyatakan hilang. Kepolisian masih menyelidiki kasus ini untuk mencari penyebab kebakaran. Pusat Bantuan dan Koordinasi Administrasi Kota Bangkok mengatakan jumlah korban terluka akibat kebakaran di restoran dan bar Rongbirna Lat Phrao di Chatuchak, Bangkok bertambah menjadi 72 orang, di mana sebelumnya tercatat ada 63 orang terluka. Sementara ada 45 orang lainnya yang juga masih dinyatakan hilang dalam insiden ini. Dari 72 orang yang terluka, 25 diantaranya dalam kondisi serius dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Diketahui media Thailand melaporkan bahwa tempat tersebut memiliki izin sebagai restoran dengan pertunjukan live music dan memiliki 2 pintu keluar darurat. Pihak otoritas setempat sedang menyelidiki apakah salah satu pintu keluar tersebut terhalang ketika kebakaran terjadi.
Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengatakan sebagian besar korban meninggal karena menghirup asap dari saklar pemutus listrik yang cukup meledak dan terbakar. Sebagian besar korban berlari ke toilet tanpa jalan keluar dikarenakan panik akibat kepulan asap dan api. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan tidak ada korban WNI dalam tragedi kebakaran tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ribuan ikan langka terus menarik perhatian wisatawan di Provinsi Thanh Hoa, Vietnam. Ikan yang dilindungi ini tak hanya jadi daya tarik wisata, tapi juga dianggap sebagai simbol budaya dan spiritual oleh masyarakat setempat. Ribuan ikan langka terlihat memenuhi aliran sungai dangkal di kawasan suci Provinsi Thanh Hoa, Vietnam. Pengunjung berkumpul di tepi sungai untuk menyaksikan ikan-ikan tersebut, bahkan memberi makan dengan daun atau menyentuhkan tangan ke air yang jernih. Menurut pengelola kawasan, ikan-ikan ini memiliki makna spiritual yang mendalam bagi masyarakat lokal. Mereka dipercaya memiliki keterkaitan dengan tanah kelahiran dan menjadi bagian dari kepercayaan yang diwariskan turun-temurun. Hal menarik lainnya, ikan-ikan tersebut disebut tidak pernah meninggalkan sungai, meski musim banjir datang dan aliran air meluap ke permukaan sekitar. Fenomena ini menjadi salah satu alasan yang memperkuat keyakinan masyarakat terhadap kesakralan ikan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, ikan itu diidentifikasi sebagai Spinach barbitis denticulatus, salah satu spesies ikan mas langka yang masuk dalam buku merah satwa terancam punah Vietnam. Pengunjung dilarang menangkap ikan atau mencemari aliran sungai demi menjaga kelangsungan populasinya. Selama bergenerasi-generasi, masyarakat etnis Muong meyakini ikan-ikan tersebut dikaitkan dengan legenda Dewa Ular. Hingga kini, kawasan itu masih menjadi situs budaya penting yang setiap tahun diramaikan dengan festival tradisional untuk menghormati cerita rakyat setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Bagaei menyatakan nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat kini berada dalam tahap krisis. Ia menegaskan Teheran tidak pernah jadi pihak pertama yang melanggar komitmen dalam kesepakatan tersebut. Dalam konferensi pers di Teheran pada hari Senin waktu setempat, Bagaei menuduh pemerintah Amerika Serikat terus menyebarkan informasi yang tidak benar. Menurutnya, kebiasaan berbohong telah menjadi ciri pemerintahan Washington. Bagaei menjelaskan pertemuan di Muscat, Oman pada Sabtu lalu hanya membahas klausul kelima dalam nota kesepahaman. Poin tersebut berisi rencana pembentukan mekanisme konsultasi untuk menjamin jalur aman bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Namun menurut Bagaei, tujuan tersebut gagal tercapai karena tekanan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Oman. Ia menegaskan Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat maupun Israel menggunakan Selat Hormuz untuk tindakan yang dianggap mengancam kedaulatan dan keamanan nasional Iran. بیانیه سه کشور اروپایی مطلقاً هیچ وجاهتی نداره. کشورهای اروپایی اصرار دارن که واقعیت‌ها رو وارونه ببینن. واقعیت این هست که همه آنچه که الان بهش دوچار هستیم در منطقه و جهان داره ازش آسیب میبینه ناشی از اقدام تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در اسفند ماه گذشته است و تداوم همون رویکرد در منطقه ما. کشورهای اروپایی حتما میتوانستند و هنوز هم میتوانند نقش سازنده و مسئولانه‌ای در قبال تحولات منطقه ما ایفا بکنند. Bagaei juga menilai keputusan Washington mengawal kapal-kapal dagang di Selat Hormuz menunjukkan Amerika Serikat lebih memilih memperpanjang ketegangan di kawasan dibanding menjaga keamanan pelayaran internasional. Selain itu, Iran menolak pernyataan bersama Prancis, Inggris, dan Jerman yang mengecam dugaan serangan Iran terhadap kapal-kapal dagang di Selat Hormuz. Bagaei menyebut pernyataan itu tidak memiliki legitimasi dan menuduh ketiga negara memutarbalikkan fakta. Sebelumnya,
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan kunjungan ke Muscat untuk membahas keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Iran dan Oman kemudian sepakat melanjutkan konsultasi teknis dan politik guna menjamin navigasi yang aman dan bebas sesuai hukum internasional. Nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat yang dicapai pada Juni lalu awalnya dimaksudkan untuk mendukung gencatan senjata dan membuka jalan menuju kesepakatan yang lebih permanen. Namun hingga kini kedua negara masih saling menuduh telah melanggar kesepakatan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Militer Amerika Serikat mengumumkan akan kembali memberlakukan blokade terhadap lalu lintas kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Kebijakan diambil di tengah memanasnya hubungan Washington dan Teheran. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan blokade akan mulai diberlakukan pada 14 Juli pukul 8 malam atas perintah Presiden Donald Trump. Rekaman yang dirilis memperlihatkan kapal perang, pesawat militer, dan helikopter angkatan bersenjata Amerika beroperasi di kawasan Timur Tengah. CENTCOM menegaskan blokade akan diterapkan terhadap kapal yang menuju atau meninggalkan pelabuhan dan wilayah pesisir Iran. Sementara itu, kapal dagang lain tetap diperbolehkan berlayar di perairan kawasan selama tidak melanggar ketentuan blokade. Militer Amerika juga mengimbau seluruh kapal komersial yang beroperasi di Teluk Oman dan perairan menuju Selat Hormuz untuk terus memantau siaran navigasi serta berkoordinasi dengan Angkatan Laut Amerika Serikat. Sebelumnya, Presiden Donald Trump menyebut Amerika Serikat sebagai penjaga Selat Hormuz dan berencana menerapkan biaya 20% bagi kargo yang melintasi jalur pelayaran strategis tersebut. Pernyataan itu ditolak Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi yang menegaskan Iran selalu menjadi penjaga Selat Hormuz. Pengumuman blokade ini muncul setelah kembali memanasnya ketegangan militer antara Washington dan Teheran pasca serangan Amerika ke target militer dan fasilitas nuklir Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengklaim telah melancarkan serangan balasan ke aset militer Amerika di Bahrain, Kuwait, dan Yordania meski klaim tersebut belum dikonfirmasi oleh pihak Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah China menyerukan agar akses pelayaran yang aman dan bebas di Selat Hormuz segera dipulihkan, menyusul meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Seruan itu disampaikan setelah Iran mengklaim menutup jalur pelayaran strategis tersebut, meski klaim itu dibantah oleh Amerika Serikat. Dalam konferensi pers harian di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan bahwa Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran internasional yang sangat penting bagi perdagangan dunia. Menurutnya, pemulihan akses pelayaran yang aman dan lancar menjadi kepentingan bersama seluruh negara. China menyatakan siap menjalin komunikasi dengan berbagai negara serta komunitas internasional untuk mendorong penyelesaian masalah secara damai. Ketegangan memanas setelah Iran mengklaim menutup Selat Hormuz, sementara Amerika Serikat menyatakan jalur tersebut masih dapat dilalui. 霍尔木兹海峡是用于国际航行的海峡，尽早的恢复海峡的安全、自由通行，符合各方的利益。海峡的通航问题应得到妥善处理，稳妥回应国际社会的普遍关切。中方愿同有关国家和国际社会就此保持沟通。 Dalam kesempatan yang sama, Lin Jian juga menanggapi tuduhan Ketua Federal Maritime Commission Amerika Serikat yang menyebut China menggunakan inspeksi kapal berbendera Panama sebagai bentuk tekanan politik. Beijing membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai hukum nasional serta konvensi maritim internasional. Pemerintah China menyebut kapal berbendera Panama memiliki tingkat kecelakaan dan korban yang relatif tinggi di perairan China, sehingga pengawasan keselamatan diperlukan demi menjamin keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan perairan. 中方主管部门的统计数据显示，今年以来，巴拿马旗的船舶在我国水域发生多起等级以上安全事故，是发生安全事故占比最高的船旗国。今年的1至7月，巴拿马旗船舶累计到港的艘次占外国籍船舶到港艘次的近20%，而船舶事故和死亡、失踪人数占比分别达。
Dalam konferensi pers tersebut, pemerintah China juga mengonfirmasi bahwa Presiden Xi Jinping akan hadir dalam pembukaan World Artificial Intelligence Conference 2026 dan pertemuan tingkat tinggi tata kelola kecerdasan artifisial global di Shanghai pada pekan ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan Moskow akan memberikan balasan yang jauh lebih kuat atas setiap serangan Ukraina ke wilayah Rusia. Pernyataan itu disampaikan Putin saat menghadiri forum Front Popular di Moskow pada Senin. Dalam pidatonya, Putin menyatakan setiap serangan yang menargetkan wilayah Rusia akan dibalas dengan kekuatan yang lebih besar. Menurutnya, pihak Ukraina akan terus merasakan dampak dari respons yang diberikan Moskow. Putin juga menyinggung kondisi sektor energi Rusia yang menjadi sasaran serangan dalam beberapa bulan terakhir. Meski mengakui serangan tersebut menimbulkan gangguan sementara terhadap pasokan produk minyak, ia menegaskan fondasi sistem energi Rusia tetap kuat dan situasi akan berangsur membaik. Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они пытались наносить удар на территории Российской Федерации. Мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствовать, надеюсь, и будет чувствовать это в дальнейшем. С нарастающей мощностью. Putin menambahkan pemerintah Rusia kini mulai membangun sistem pasokan baru yang dinilai lebih tahan terhadap serangan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur energi nasional. Sejak awal Mei, Ukraina dilaporkan melancarkan serangan skala besar ke sejumlah kilang minyak dan fasilitas infrastruktur energi di berbagai wilayah Rusia. Data Rosstat menunjukkan harga bensin meningkat di 82 wilayah Rusia pada periode 23 hingga 29 Juni, menyusul gangguan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut para pemimpin Eropa di Paris Senin dalam pertemuan koalisi negara-negara yang bersedia. Pertemuan digelar untuk perkuat dukungan dan jaminan keamanan bagi Ukraina. Presiden Emmanuel Macron tiba di Hotel des Invalides sebelum menyambut Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, serta sejumlah pemimpin Eropa lainnya. Dalam pidatonya, Macron menyatakan ancaman rudal balistik kini menjadi tantangan yang semakin besar bagi keamanan Eropa. Menurutnya, negara-negara Eropa harus memperkuat kemampuan pertahanan dengan memanfaatkan pengalaman dan keahlian yang dimiliki Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin Eropa juga meluncurkan koalisi rudal anti-balistik. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kemampuan Eropa dalam menghadapi ancaman rudal balistik melalui pengembangan sistem pertahanan bersama. Aliansi ini juga dibentuk untuk memperkuat dukungan militer dan keamanan bagi Ukraina, sekaligus mempersiapkan jaminan keamanan jangka panjang bagi negara tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kelompok Houthi mengaku melancarkan serangan ke Bandara Internasional Abha di Arab Saudi. Serangan disebut sebagai balasan atas serangan terhadap Bandara Internasional Sana di Yaman. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله إن العدو السعودي بقراره الأرعن. Juru bicara militer Houthi Yahya Sareh menyatakan pasukan Ansar Allah melancarkan operasi militer dengan menembakkan sejumlah rudal balistik dan drone ke Bandara Internasional Abha. Menurutnya operasi tersebut berhasil mencapai sasaran yang telah ditentukan. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله إن العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء الدولي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية
وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. Sebelumnya landasan pacu Bandara Internasional Sana dilaporkan menjadi sasaran serangan. Pihak Houthi menuduh Arab Saudi berada di balik serangan tersebut. Di sisi lain, pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi menyatakan pasukannya menargetkan landasan pacu untuk mencegah pesawat Iran mendarat di sana. Pesawat itu dilaporkan membawa delegasi Houthi yang baru kembali dari Iran setelah menghadiri upacara penghormatan terakhir bagi mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah regu pertahanan udara bergerak Rusia yang berlatih menggunakan senapan mesin Yak B-12.7 berakhir dalam kekacauan hingga penembak nyaris membunuh instrukturnya sendiri. Diduga tak mampu menahan recoil senjata, tentara Rusia yang berlatih pun terlempar ke belakang saat senjata masih memuntahkan peluru sambil berputar. Seorang tentara Rusia yang baru direkrut menjadi sorotan setelah video latihan menembaknya viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, prajurit itu tampak hilang kendali saat mengoperasikan senapan mesin helikopter Yak B-12.7 yang memiliki daya hentak sangat kuat. Tubuhnya terlempar ke belakang usai menembakkan senjata utama yang dirancang untuk helikopter serang Mi-24 tersebut. Situasi itu nyaris membahayakan personil lain yang diduga merupakan instrukturnya sendiri, lantaran senjata tersebut berputar dan masih menembakkan peluru. Beruntung setelah rentetan tembakan terhenti, instruktur dengan cepat mengamankan senjata, sehingga insiden tidak berkembang menjadi kecelakaan yang lebih serius. Beberapa tentara lain segera menghampiri untuk memeriksa kondisi prajurit tersebut. Belakangan diketahui senjata itu diduga mengalami malfungsi lantaran pemasangan sumbu laras tidak sejajar dengan sumbu rotasi menara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.